dapat bonus lagi nih. Kan sesuai lah dengan seenggaknya dengan yang Papua kemarin 300 jutaan juga misalnya. Apalagi tuh rencana Beatrix dengan uang sebanyak itu? Rencana kan mau nabung karena kan Beatrix punya adik 2 yang masih sekolah. Oh, adikmu di sini juga kah? Iya. Di sini. Di sini di Banjar. 2 adikmu. 2. Jadi yang kan 4 bersaudara. Satunya yang di Jakarta, 2-nya yang di sini. Orang tuamu masih sudah meninggal dua-dua. Wah, berarti kamu tulang punggung keluarga ya, ibaratnya kalau boleh aku sebut ya. Adik-adikmu nanti mau jadikan petinju juga atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar Banjarmasin. Berjumpa lagi kita dalam podcast Radar Banjarmasin. Nah, ini pemirsa, hari ini Radar Banjarmasin kedatangan tamu spesial, yaitu seorang atlet berprestasi dari cabang olahraga tinju, yaitu Aldriani Beatrix Sugoro ya. Ya, alhamdulillah di tengah kesibukannya setelah pulang dari PON 21 Aceh Sumut ya, Beatrix ya. Nah, ini si Beatrix ini berprestasi mendapat medali emas. Ya, selamat Beatrix untuk prestasinya. Nah, Beatrix gimana perasaannya sudah dapat emas di PON Aceh Sumut? Senang, bahagia. Bahagia ya. Wah, ini Beatrix ini setahu aku udah berkali-kali dapat emas nih kayaknya di PON ya. Berkali-kali kan kamu ikut PON kan? Siap. Di mana aja tuh? PON pertamanya itu PON Riau. PON Riau tuh dapat perak. Dapat perak ya? Iya. Itu kelas berapa tuh? Itu kelas 48. 48 kg. Baik. Terus PON Jawa Barat itu nggak dapat. Oh iya. Oke. Jadi main tapi belum masuk babak yang selanjutnya gitu ya. Siap. Oke. Selanjutnya? Terus PON Papua kemarin emas. Emas itu kelas berapa loh? Itu 51 kg. 51 kg. Ya. Baik. Yang terakhir ini bukan terakhir ya, tapi di yang baru-baru aja di PON Aceh Sumut 2024 ini dapat emas lagi. Iya. Kelasnya? 52 kg. 52 kg. Waduh, luar biasa pemirsa prestasi Beatrix ini. Berarti total udah 3 emas ya? 2 emas. 2 emas, 1 perak. 1 perak selama perhelatan PON. Waktu di PON Aceh Sumut lawannya siapa di babak final? Babak final tuh ketemu dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat ya? Iya. Kamu menang angka berapa tuh kalau boleh tahu? Ingat nggak, masih nggak? Setahu saya tuh 18-20. 18-20 ya? Iya. Itu pool berapa ronde kalau 3 ronde. 3 ronde ya? Iya. Oh. Itu gimana waktu itu kamu persiapan untuk supaya bisa tampil di PON Aceh Sumut ini sampai dapat emas tuh gimana persiapannya? Kami tuh persiapannya dari mulai bulan Januari. Mulai dari bulan Januari itu sebelum daerah lain mempersiapkan. Jadi kami tuh rutin latihannya dari Januari. Walaupun tidak ditesekan, tapi tetap dari pelatih sendiri itu menganjurkan untuk tetap latihan dari bulan Januari sampai akhirnya tiba pada saat di PON nanti. Oke. Latihannya berarti di mana itu? Di Banjarbaru, di Brimob situ. Waduh, di Brimob pemirsa luar biasa dengan penuh kedisiplinan ya. Siap. Pelatihmu siapa sih? Simon Tamelap sama Raflin Tamelap. Oh, oke. Jadi jadwal latihannya itu seperti apa? Setiap hari, jadi kami tuh bikinnya 5x1. Jadi 5x1 itu satu hari itu ada namanya rest. Jadi restnya itu setiap sore aja, tapi paginya latihan. Misalnya Senin sampai hari Rabu itu pagi sore, Kamis itu pagi aja, sorenya libur. Lanjut lagi besok Jumat pagi sore sama Sabtu pagi sore. Waduh, sangat menguras energi kayaknya tuh mendengar jadwalnya aja pemirsa. Saya udah bisa membayangkan itu betapa capeknya. Rentang waktunya jadi berapa lama tuh? Dari sejak awal latihan sampai menuju PON itu ada nggak 3 bulan, 4 bulan mungkin latihan? Lebih ya? Lebih ya. Kami lebih latihan ya 6 bulan. Oh, itu menyesuaikan. Kamu kelas berapa tadi waktu 52 kg. 52. Memang kamu spesialisasinya di kelas itu atau
ada sebelumnya kan? Sebelumnya kelas 48 kilogram. Cuma dari 48 itu pernah ketemu dari atlet dari NTB, cuma belum bisa melewatinya. Jadi dianjurkan pelatih Om Simon kalau bisa naik kelas. Berarti tepat ini perkiraan Om Simon ya. Siap. Di kelas 52 itu memang sudah masa-masanya pas itu, 52 kilogram. Berarti kamu ada program ini nggak? Kayak semacam mungkin untuk menaikkan berat badan? Enggak, kalau saya kan tetap, maksudnya walaupun naik kelas 52 masih tetap overweight. Masih tetap overweight? Waktu mau berangkat tuh masih overweight nggak? Enggak, karena sudah dianjurkan sama pelatih harus minimal jangan sampai di tempat tanding tuh kita overweight, karena kan nggak enak kalau dia lihat lawan. Iya, benar. Jadi sebelum berangkat tuh harus tetap sudah masuk berat badannya. Berarti kalaupun overweight sedikit 553 lah, 552,5 sekitar segitu ya. Atau kalau misalnya kurang juga paling 50, 51 gitu ya. Itu gimana tuh cara supaya kamu stabil berat badan kamu sampai timbang badan di PON? Tetap latihan dan menjaga pola makan juga. Ada pantangan apa sih? Supaya misalnya nggak boleh makan yang berminyak-minyak. Terus minum yang dingin-dingin itu nggak boleh. Waduh, berat. Berat pemirsa. Jadi petinju itu berat. Makanya apalagi makan berminyak ya, gorengan. Makanan apa yang kita tidak berminyak pemirsa, semuanya berminyak. Kamu jadi makan apa tuh Beatrix nggak berminyak? Biasanya kalau lagi nurunin berat badan begini tuh buah sama sayur. Kalau nasi masih boleh ya? Nasi boleh, tapi dikurangi. Yang biasanya 1 piring nih harus dikurangi setengah. Waduh, wah itu berat. Aku aja makan bisa 2 piring kalau lapar, tapi itu kan kalau atlet memang harus disiplin ya. Habis itu minum dingin juga nggak boleh. Nggak boleh. Jadi minum yang mineral biasa gitu yang mineral biasa. Latihannya seperti apa, Trik? Latihannya tuh ada fisik tuh, push up apa gimana ada ya? Ada setiap hari. Kalau fisik tuh biasanya kami ngambil pagi. Kalau masuk ke sore itu teknik. Teknik ya? Teknik itu udah masuk ini nggak? Kayak semacam tarung beneran gitu ya? Simulasi tanding. Simulasi tanding. Kamu ada simulasi sama atlet mana waktu latihan di Kalsel? Kalau di Kalsel nih kami kan yang lolos untuk PON tinju ini kan 4 orang, cewek semua. Nah kami sama mereka aja, kadang sama junior, atlet junior juga, yang cowok. Karena kalau untuk yang junior yang cewek kan belum terlalu bisa mengimbangi, tapi kalau yang cowok sudah bisa mengimbangi. Jadi kamu ditanding sama petinju cowok juga? Iya. Itu jadi harus bisa siap dong sama pukulan-pukulan dia, gimana harus antisipasi gitu ya. Tapi setahu kan sebelum masuk ke PON itu dapat tiket ke PON, ada prapon kan ya? Iya, ada praponnya. Praponnya di mana? Kemarin praponnya itu di Makassar, prapon pertamanya. Baik. Waktu di Makassar itu kamu dapat juara emas juga ya? Juga. Makanya lolos masuk ke PON ya? Iya. Waktu di prapon itu berat nggak waktu itu? Berat, karena semua kan persiapan. Nah, terus kami juga waktu itu kan juga nggak ditesekan. Jadi TC-nya dari rumah masing-masing. TC mandiri ya? Ya, TC mandiri. Jadi sedangkan yang mengikuti prapon ini sudah persiapan juga kan mereka. Jadi ya mau nggak mau ya harus siap juga waktu itu ya. Waktu di prapon Makassar itu, kamu ketemu nggak sama petinju-petinju yang jadi lawan kamu di PON Sumatera? Siap, ketemu. Termasuk yang di babak final? Iya, yang di babak final. Berarti kamu sudah pernah tanding duluan dong sama dia waktu di prapon? Iya. Jadi setidaknya udah tahu lah teknik-teknik dia ya kan? Iya. Nah, tibalah waktu di PON itu kan, kamu sama siapa musuh-musuh dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat tadi, si petinju Jawa Barat. Masih ingat nggak namanya? Ayu Mustika. Ayu ya pokoknya. Iya. Nah itu selain di prapon, kamu pernah nggak tanding sama dia sebelumnya di mana? Di Kejurnas Medan. Kejurnas Medan ya? Iya. Kamu sama dia waktu itu menang apa kalah? Puji Tuhan menang. Menang lagi? Iya. Berarti ini Beatrix ini sepertinya sudah mengantongi kekuatan lawannya kayaknya. Artinya kan dengan sekian kali pertemuan dengan si Ayu dari Jawa Barat tadi sampai ke PON juga kan akhirnya ya
artinya sudah berhasil dikantongi. Tapi itu memang simulasi tanding, habis itu ada semacam tes pertandingan di luar dari prapon dan event-event lainnya ya, Patrick ya. Jadi bukan sekedar beruntung juga, kamu kan latihan juga kan. Dan ketika menghadapi dia pasti lebih ganas daripada yang sebelum-sebelumnya kan. Betul. Dia mau balas kamu nggak waktu itu? Karena kan mereka nih latihannya di Korea, dari Jawa Barat nih latihannya di Korea, pelatihnya orang Korea juga. Oke. Nah, jadi kan pernah sempat mikir juga pas mau final nih, gimana nih maksudnya, kata Om Simon pasti ini ada perubahan dari Ayu, ya kan? Emang dari awal pertama Ayu main tuh ada perubahan, lebih meningkat itu. Cuma kan yakin aja, jadi meyakinkan diri bahwa tidak selamanya orang yang latihan di luar sama orang yang latihan di dalam itu tidak selamanya bisa seimbang, bisa sama gitu maksudnya. Yang penting kita percaya diri dan yakin bahwa kita nih sudah latihan, sudah matang, jadi bisa. Waduh, nah itu pemirsa petinju. Jadi walaupun dia latihan di luar negeri, kita latihan mandiri di tempat kita, bukan berarti kita ciut ya. Berarti memang itu sebuah kemauan, keyakinan kita gimana caranya supaya kita tetap bisa menang, tetap pede ya, Patrick ya. Wah, si Ayu itu menurut kamu pukulannya yang kena sama kamu yang mana? Ada nggak dia pukulan-pukulannya berapa kali masuk ke kamu? Ada strike-nya yang kena. Strike kanan kiri? Kiri karena dia kidal. Oh gitu. Kena bagian mana kamu? Muka. Pusing nggak? Enggak juga, karena kan sudah terbiasa dipukul juga. Oh gitu ya? Tapi banyakan kamu nggak masuk pukulan kamu? Iya, banyakin ya. Oh, tapi dia belum nggak sampai KO kan ya waktu itu? Cuma hitungan aja. Menang angka? Iya, menang aja. Iya. Nah, dari sekian kali pertemuan dengan si Ayu tadi dari Jawa Barat tadi, kalau menurut kamu unggulnya di mana dari dia? Apakah dari uppercut kamu, apakah dari swing, dari jab, atau dari hook? Hook sama straight. Oh, hook sama straight ya? Iya, karena kan kidal, jadi lebih enak lawan orang kidal daripada lawan sesama yang kanan. Oh gitu? Iya. Karena kan kita hanya, maksudnya menunggu straightnya dia datang, kita mengelak langsung straight sama hook. Oh, lu double dong kenanya dong. Dia masukkan satu pukulan, kamu tangkis dua masuknya. Oh, pantas itu teknik bertinju pemirsa ya. Jangan dipraktekkan di luar ring maksudnya gitu. Jadi, wah, ini menarik ini pertarungannya si Patrick sama si Ayu tadi ya. Selain itu lawan terberat kamu lawan siapa lagi? NTT juga. NTT? Iya. Petinju NTT ya? Di kegiatan apa waktu itu? Itu Prapon Ternate, Pon Papua, sama Prapon Makassar, sama Pon kemarin di Medan. Ya, sudah yang di Medan tuh 4 kali bertemu. 4 kali bertemu? Ya. Itu yang berat menurut kamu lawanmu? Ya, itu yang paling berat. Kenapa dia berat? Karena dari fisiknya bagus, mental juaranya ada, terus namanya NTT berani. Nah, beraninya di situ. Oh, ya NTT kan gudangnya petinju ya. Petinju di banyak di situ. Oke. Kalau pengalaman tanding di laga-laga internasional ada nggak, Patrick? Ada. Di mana tuh? Itu di seleksi pra-olimpik sama kejuaraan dunia. Seleksi pra-olimpik itu di mana? Di Cina. Oh, di Cina. Ya. Itu seleksi menuju ke olimpiade. Ya. Olimpiade apa waktu itu? Beijing atau yang baru ini di Paris ya? Enggak, sebelum itu. Sebelum London. Pokoknya sebelum ini ya, sebelum. Jadi semacam pra-olimpiknya tuh di Cina ya. Waktu itu kamu ngelawan siapa tuh? Uzbekistan. Ya. Ingat kelas berapa waktu itu? 51. 51 ya? Berat itu, Patrick? Ya, berat. Karena Uzbekistan gudang atlet tinju juga yang bagus-bagus di situ. Iya. Petarung itu dari negara-negara situ kan, dari Uzbekistan itu memang tangguh-tangguh. Terus pernah di mana lagi? Di kejuaraan dunia di Jeju, Korea. Waktu itu dapat prestasi apa? Sampai masuk 8 besar aja. 8 besar? Ya. Kamu terhentinya sama siapa waktu itu? India. India? Ya.
Waduh, ternyata negeri perindapan pemirsa juga punya petinju tangguh juga. Kenapa waktu itu Patrick kalahnya Patrick? Kan waktu itu kita berempat yang ngikut kejuaraan dunia. Mungkin sisa satu-satunya Beatrice yang masuk pas 8 besar itu, jadi masih gugup, masih belum percaya diri waktu itu. Oh, itu awal-awal mungkin kamu ke internasional ya? Ya. Kalau nggak salah Patrick pernah main di SEA Games juga ya? Iya, 2013. 2013 itu di Myanmar Di ya? Myanmar. Di Myanmar itu waktu itu dapat apa medali? Perak. Juara 2 ya? Iya. Wah, berarti siapa lawan kamu di final tuh? Final, Filipina. Wow, Filipina. Adiknya ini ya? Manny Pacquiao ya mungkin ya? Iya. Waktu itu gimana itu berhadapannya di babak final itu? Itu sudah kesekian kalinya ketemu sama yang Filipina. Oh, pernah ketemu juga? Iya, ketemu juga. Nah, ya emang bagus orangnya. Emang tangguh ya? Iya, tangguh bagus. Kamu belum pernah ngalahin dia ya? Belum. Itu berapa kali tuh kalau? 2 kali. Jadi 2 kali waktu di SEA Games itu yang keduanya? Iya, yang kedua kali. Yang pertama di mana? Yang pertama tuh pas kita kejuaraan di Cina Taipei. Oh, kelas 52 juga? Iya. Enggak, waktu itu 48. 48 ya? Iya. Waduh, iya. Kalau misalnya menang waktu itu? Bisa medali emas. Medali emas juara dunia lagi ya? Waduh, ya. Tapi nggak apa-apa lah, perak pun sudah. Iya, sudah bersyukur. Oke. Nah, Patrick, ini kan di luar kebiasaan Patrick sebagai petinju ya, sebagai saat ini Patrick kalau nggak salah kuliahnya di ini ya? Di Uniska. Iya. Jurusan olahraga. Berarti Patrick mau jadi guru olahraga dong? Rencananya, cuma kan sekarang sudah di Dispora. Oh, kamu di Dispora sekarang tugasnya? Di Dispora. Jadi antara kuliah kamu dengan aktivitas kamu bertinju itu memang nyambung ya? Iya. Yang ngarahin kamu kuliah ke situ siapa? Pak Hermanto Ginting. Oh, Pak Hermanto Ginting itu sekretaris? Pengurus kepengurusan dalam tinju. Pengpro Pertina ya? Iya. Pengpro Pertina Kalsel. Saya tahu tuh orangnya. Pak Hermanto Ginting itu. Iya. Nah, selain tinju kamu hobi apa sih? Ya itu. Tinju aja. Tinju. Iya. Yang ngajak kamu bertinju awalnya siapa? Saya sendiri. Bisa diceritakan umur berapa waktu itu? Waktu itu masih kelas 1 SD. Kelas 1 SD kira-kira 6 tahunan ya? Iya, 6 tahun. Jadi di Manado tuh ada pelatih Donar Patras kan lagi latihan nih di samping rumah. Nah, tiba-tiba mau bela diri aja, bela diri karena kan perempuan. Tapi nggak diizinkan sama orang tua karena harus fokus aja ke sekolah itu. Cuma ya dengan terus menerus, maksudnya memaksa orang tua untuk ikut latihan, akhirnya dikasih izin sama orang tua. Kenapa waktu itu orang tua nggak ngizinkan Patrick? Karena perempuan. Perempuan ya? Iya. Tapi kan sasananya di sebelah rumah nih, dekat rumah. Kamu lihat terus, kamu pengen ikut bela diri apa segala macam. Masuklah di tinju itu. Jadi kamu diam-diam ke tinju itu atau nggak bilang? Nggak bilang. Awalnya diam-diam aja dulu, ikut-ikut. Tapi sempat berhenti juga dari tinju. Karena nggak diizinkan sama orang tua, harus fokus dulu ke sekolah. Sempat berhenti lama dari tinju. Habis itu masuk lagi. Nah, dari masuk itu dikasih kepercayaan sama Tuhan, juara. Akhirnya orang tua menyetujui. Lalu terbuka ya, memikir orang tua bisa prestasi nih dengan tinju. Jadi waktu itu masih kecil di mana sih? Di Manado. Oh, Manado. Iya. Kamu kelahiran Manado ya? Lahirnya di Ternate. Oh, lahir di Ternate. Terus umur 6 tahun itu di Manado. Iya, pindah ke Manado sama orang tua. Baik. Jadi setelah dapat prestasi itu mulus jalannya. Nggak mulus juga. Ada banyak itu. Jadi disuruh sama orang tua kan awalnya karena sudah. Jadi dari hasil prestasi itu awalnya pertama itu dikasih uang 50.000 ikut tinju loh. Dari hasil menang dikasih 50.000. Nah 50.000 itu Beatrice kasih ke mama. Senang dong. Ya senang dong mama. Jadi ya sudah, jadi Mak bisa lah
Beatrix nih lanjut latihan terus, kan ini baru 50.000 nanti dapat yang lebih besar bilang gitu. Gitu. Jadi ya sudah diizinin sama mama. Jadi hadiah kamu menang tinju itu pertama itu di Iya. kejuaraan itu Iya. langsung kamu kasih Kasih ke mamamu. mama. Wah, luar biasa ada pemirsa. Sama ibumu dibelikan apa tuh 50.000 tuh? Nggak tahu sama mama dibelikan apa waktu itu. Oh gitu. Wah ini suatu kenangan lah Iya. ibaratnya kan yang jadi momentum kamu sampai bisa jadi sekarang ya. Iya. Terus ceritanya sampai bisa ke Kalsel tuh gimana Beatrix? Jadi awalnya saya atlet dari Manado, dari Sulut. Nah, terus pindah waktu itu ke DKI. DKI itu karena saya pengurus saya yang Om Richard Engkeng itu pengurus juga dari DKI. Baik. Nah, jadi pindah sekolah ke Ragunan. Nah, pindah sekolah ke Ragunan itu jadi langsung ikut latihan DKI. Sama latihan DKI, bawa DKI di situ. Nah, pas Prapon NTB itu kan kami di DKI itu kelas 48 itu sampai 4 kelas yang di DKI. Jadi mau nggak mau yang satu nih harus pindah ke Kalsel, geser ke Kalsel. Nah, sedangkan kawan yang satu kan atlet SEA Games. Jadi nggak mau seleksi sama Beatrix waktu itu. Rencananya kan seleksi sama Beatrix untuk siapa yang layak di kelas 48 ini. Ya. Nah, karena dia nih kan ada wildcard-nya. Kalau SEA Games kan itu nggak perlu seleksi ke Prapon lah. Jadi otomatis sudah lolos. Betul. Nah, jadi kawan Bea ini nggak mau seleksi sama Beatrix. Jadi ya sudah, mau nggak mau Beatrix mengalah waktu itu di NTB. Jadi dari NTB itu langsung main bawa Kalsel. Oh gitu ya. Sampai sekarang ya. Iya. Nah, kesan-kesan kamu selama jadi selama latihan di Kalsel ya boleh dibilang karir kamu di tinju ini dominannya di Kalsel lah. Iya. Selama di Kalsel ya, pelatihnya beda sama pelatih Bea selama di DKI. Kalau di DKI itu lebih ke tegas. Lebih ke harus paksa, kamu harus ini segala macam, lebih tegas. Kalau kayak pelatih saya di Kalsel nih lebih ke lebih merangkul, lebih ya udah, maksudnya lebih mau mendengarkan apa kata atlet kayak gitu. Ibarat keluarga lah, lebih ke keluargaan ya. Oke. Jadi makanya kamu betah di sini ya? Iya. Makanya mungkin nggak pindah-pindah lagi kan kira-kira? Nggak pindah lagi karena sini sudah luar biasa kekeluargaannya. Oke. Nah, Beatrix, ini kan ya biasalah kalau misalnya PON dapat medali kan, biasanya kan ada penghargaan lah dari pemerintah kan ya. Beatrix 2 emas, sampai sekarang 2 emas ya, 2 emas 1 perak. Itu kan kalau nggak salah dapat bonus sampai berapa itu, Bet? Iya. Yang emas dapat berapa sih? Emas kemarin PON Papua itu 300. 300 juta. Iya. Waduh, 300 juta pemirsa, tapi harus medali emas ya, Bet lah. 300 juta itu wah, banyak banget itu 300 juta itu. Itu buat apa, Beatrix? Dapat bonus segitu? Buat rumah. Beli rumah? Bangun rumah. Oh, bangun rumah. Iya. Oh, bangun rumah dengan hasil bonus hasil tadi ya? bonus itu. Baik. Buat apa lagi tuh? Nabung. Nabung ya? Iya. Rumah 300 juta, tapi 300 juta tuh udah mewah banget. Iya. Ini kira-kira ada informasi nggak? Dapatnya berapa lagi nih kira-kira? Belum ada informasi sampai sekarang. Harapan Beatrix gimana? Harapannya mudah-mudahan, maksudnya kalau kayak kemarin kan 300, mudah-mudahan nambah sedikit lah. Nambah banyak aja, nggak apa-apa bilang nambah banyak gitu kan. Asal jangan kurang aja. Asal jangan kurang. Nah, Pemprov Kalsel ya, harapan atlet yang meraih medali emas ini kan mengharumkan nama Kalsel kan di kancah nasional. Kalau bisa jangan kurang ya kan, 300 juta itu kalau bisa ditambahkan lah jadi 600 kan. Itu harapan atlet, artinya masa kurang ya kan. Kalau kurang kan artinya nggak lebih bagus dari kemarin. Dan kita nih meningkat ya peringkat kita. Meningkat. Kalau kemarin PON Papua kan kita 4 medali emas aja. Kalau sekarang 15 apa 16? 15 kalau nggak salah 15. Kita peringkat 15 juga. Di Papua kita melipir ke 20 berapa? Nggak tahu 20 berapa dulu. Iya, 20-an lah pokoknya. Wah, ini perkembangan pesat ya Beatrix untuk olahraga kita nih. Jadi kalau
bisa dibilang ini semakin pembinaannya semakin bagus. Iya. Dan kinerja atlet juga semakin bagus kan ya. Nah, penghargaan itu sesuatu yang layak menurutku. Dan Patrick tentunya atlet-atlet lain juga yang dapat medali baik emas, perak, perunggu layak tuh bonusnya. Jangan sampai kurang ya, itu dia intinya ya. Nah, seandainya nih, bukan seandainya lagi, tapi harapan kita ya dapat bonus lagi nih, kan sesuai lah dengan seenggaknya dengan yang Papua kemarin 300 jutaan juga misalnya. Apalagi tuh rencana Patrick dengan uang sebanyak itu. Rencana kan mau nabung karena kan Beatrice punya adik 2 yang masih sekolah. Oh, adikmu di sini juga kan? Iya. Di sini. Di sini di Banjar. 2 adikmu. 2. Jadi yang kan 4 bersaudara. Satunya yang di Jakarta, 2-nya yang di sini. Yang satu di Jakarta itu apa? Main tinju juga? Iya, tinju juga. Atlet DKI. Oh, atlet DKI, dia ikut DKI ya? Iya. Berarti waktu di PON ketemu kamu gak dia? Iya, ketemu. Tapi nggak sempat tanding? Enggak, dia cowok. Jadi cowok. Iya. Oke. Jadi dia ikut DKI ya. Iya. Yang nomor 2 adikmu. Nah, yang 2 lagi di mana? Di Banjarbaru sekolah. Sekolah apa? Yang satunya SD kelas 3, satunya SMA kelas 1. Oh, gitu. Wah, berarti kamu tulang punggung keluarga ya, ibaratnya kalau boleh aku sebut ya. Orang tuamu masih sudah meninggal dua-dua. Oh, jadi kamu di sini bertiga sama adikmu ya? Iya. Oke. Wah, luar biasa Patrick ini. Pemirsa, selain petinju tangguh ternyata tulang punggung juga buat adik-adiknya. Adik-adikmu nanti mau jadikan petinju juga atau gimana? Mereka kemana tuh hobinya tuh? Hobinya ya satu mau, maksudnya biar sekolah aja, fokus ke sekolah, ke pendidikan. Oke. Ya. Cukup kakak-kakaknya aja yang ikut atlet jadi atlet. Oh iya. Karena memang sudah lama juga kan, jadi sudah jadi jalan kehidupan Patrick lah jadi tinju ya kan. Nah, Bet, ini kan kamu masih ada peluang nggak untuk ikut PON selanjutnya? Kan PON selanjutnya nih 4 tahun lagi nih. Masih ada kesempatan nggak kamu untuk main lagi? Siap, masih ada. Masih ada ya? Nggak terbentur usia lah kira-kira? Kalau usia kan bisa terbilang mungkin kalau PON berikut sudah 34 lah, 34 atau 35. Oke. Cuma yang penting kita bisa menjaga stamina sama pola makan harus dijaga juga biar untuk ke PON-nya lagi nanti bisa masih lebih maksimal, masih lebih bagus ya. Oke. Ya. Berarti kira-kira ini yang Aceh Sumut, PON Aceh Sumut ini bukan yang terakhir ya? Bukan. Masih bisa ikut lagi kamu ya? Dan mungkin yang selanjutnya lagi bisa lagi dengan syarat kondisi masih memungkinkan. Ya. Oke, Patrick. Terakhir nih, harapannya untuk pemerintah, untuk mungkin masyarakat terhadap perkembangan tinju kita apa nih yang Patrick harapkan? Harapannya ke depan biar lebih diperhatikan lagi atlet-atletnya untuk supaya yang junior ini bisa lebih berkembang, atau enggak kalau misalnya kayak ada pertandingan diikut sertakan supaya punya pengalaman sehingga di kancah-kancah yang misalnya kita nggak sampai di daerah aja, kita nggak sampai di khusus sini, tapi keluar daerah kita makin berprestasi. Oke. Jadi harapannya supaya perbanyak kompetisi ya, banyak kompetisi supaya jam terbang atlet-atlet kita lebih banyak, lebih bagus. Nah, selain itu ya gak ada salahnya dong Patrick bilang apresiasi kepada Pemprov Kalsel kan. Ada yang disampaikan coba buat Pemprov, buat KONI, buat Dispora Kalsel yang sudah mendukung kan. Buat Pemprov Kalsel sama Dispora terima kasih banyak karena selama ini sudah mendukung Patrick, sudah memberikan izin sehingga Patrick itu boleh latihan dan mendapatkan hasil yang baik. Terus sudah selalu mensupport Patrick sampai sekarang ini. Buat KONI terima kasih banyak karena selalu mendukung dan mensupport Bea. Terlebih buat masyarakat Kalsel Kalimantan Selatan terima kasih karena sudah mendukung, mendoakan kami atlet-atlet sehingga boleh menang di PON Aceh Medan. Baik, oke. Ngomong-ngomong kamu nggak mau jadi pelatih kah? Belum tahu. Belum tahu ya? Oke, kalau pelatih itu kan harus sertifikasi lagi apalagi kan. Tapi sudah ada nggak petinju yang petinju wanita misalnya di Kalsel nih yang jadi pelatih gitu loh? Belum ada ya? Ya mungkin Patrick lah kayaknya yang selanjutnya. Setelah benar-benar di PON sudah selesai ya kan.
aku harapkan sih bisa jadi pelatih ya. Amin. Oke. Baik Patrick, terima kasih banyak atas waktunya di tengah kesibukan berkenan datang ke studio Radar Banjarmasin. Sukses selalu, semoga semakin berprestasi ya. Amin. Nah, baik pemirsa, demikian perbincangan kita dengan petinju Kalsel peraih emas PON 2024 Aceh Sumut, Diana Patrick Sugoro ya. Terima kasih banyak, semoga semakin sukses juga Patrick. Amin. Baik pemirsa, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa dalam podcast Radar Banjarmasin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.